Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Perkenalkan, nama saya Dalet Sapa Fatila dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal untuk tugas akhir untuk UTS mata kuliah metode penelitian. Di sini saya mengambil topik perbandingan arsitektur transfer learning dan teknik augmentasi generative adversarial network untuk pengenalan isyarat Bisindo. Uh, jadi latar belakang saya mengambil topik ini karena sistem pengenalan bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO berbasis deep learning masih menghadapi kendala dalam hal akurasi dan kemampuan generalisasi pada variasi input. Jadi saya akan eh, membandingkan beberapa teknik model transfer learning yaitu EfficientNet, ResNet, dan MobileNet dengan memanfaatkan Generative Adversarial Network untuk teknik augmentasi datanya. Di sini saya juga memakai 20 kelas kelas kosakata sehari-hari syarat Bisindo. Uh, jadi saya akan uh, membuat dataset sendiri dari 20 kali 500 citra dan akan memperluas menggunakan teknik augmentasi GAN menjadi 20 kali 1500 citra. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Jadi, karena permasalahan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana teknik augmentasi GAN dapat menjadi solusi untuk keterbatasan dataset di Besindo, jadi, lalu saya melakukan analisis perbandingan model transfer learning EfficientNet, ResNet, dan MobileNet untuk mengevaluasi model transfer learning yang memiliki akurasi tertinggi. Jadi rumusan masalah saya bagaimana analisis perbandingan model transfer learning yang dilakukan untuk mengevaluasi model transfer learning yang memiliki akurasi tinggi. Jadi dari ketiga model transfer learning, EfficientNet, ResNet, dan MobileNet akan dievaluasi dan diambil kesimpulan mana yang memiliki akurasi tertinggi. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana kontribusi augmentasi data berbasis GAN atau Generative Adversarial Network dalam meningkatkan performa pengenalan kosakata Bisindo. Jadi di sini saya akan melakukan penelitian tentang bagaimana sih hubungan uh, uh, model transfer learning dengan GAN untuk kosakata Bisindonya. Apakah ada kontribusi dari peningkatan akurasinya atau ada penurunan justru? Lanjut lagi, bagaimana membangun model pre-train dengan mengimplementasikan teknik augmentasi GAN. Jadi bagaimana di sini saya sebagai penulis untuk membangun model pre-train dengan implementasi teknik augmentasi GAN. Tuh. Nah, lanjut kita masuk ke tujuan dari penelitian ini. Jadi tujuan untuk dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah prototipe sistem pengenalan isyarat Indonesia atau BISINDO yang mampu mengenali isyarat tangan dari 20 kosakata sehari-hari dengan memanfaatkan arsitektur transfer learning, EfficientNet, ResNet, dan MobileNet. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan teknik augmentasi dan menggunakan Generative Adversarial Network atau GAN guna meningkatkan kuantitas data dan keragaman dataset serta melakukan analisis perbandingan performa dari ketiga model arsitektur tersebut berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya kita masuk ke temuan dari tinjauan pustaka. Di sini saya melakukan penulisan literatur menggunakan uh, kata kunci dari penelitian penulis serta diambil dari penelitian dengan topik terkait Bisindo, pengenalan bahasa isyarat, augmentasi data, transfer learning, deep learning, dan GAN. Jadi saya mengambil uh, artikel dari jurnal nasional terindeks Sinta, Scopus maupun terindeksasi Garuda. Dan saya menggunakan kata kunci serupa dan yang terbit artikelnya dalam rentang 2020 sampai 2025.
Jadi saya mendapatkan 15 literatur yang memiliki apa ya, korelasi korelasi atau penelitian serupa dengan penelitian saya. Jadi di sini berdasarkan hasil penelusuran literatur, banyak sekali penelitian yang membahas tentang bahasa isyarat mulai dari bahasa isyarat Bisindo, CB, ASL. eh, Lalu kesimpulannya, eh, kesimpulannya masih belum ada penelitian tentang eh, bagaimana pengaruh teknik augmentasi GAN untuk eh, dengan transfer learning untuk pengenalan isyarat Bisindo. Ini adalah temuan dari tinjauan pustakanya seperti artikel pertama di sini, data augmentasi untuk mengatasi keterbatasan data pada model penerjemah Bisindo oleh Preyestia menggunakan teknik augmentasi data tradisional, model CNN terhadap kelas abjad Bisindo dengan tingkat akurasi 94%. Jadi di sini eh, augmentasi data itu mempengaruhi akurasi dari eh, modelnya. Dan ini adalah temuan-temuan dari tinjauan pustaka saya. Jadi kesimpulan dari studi literatur yang saya, uh, saya lakukan adalah uh, dari studi literatur yang saya lakukan, belum ada penelitian yang menggunakan GAN sebagai teknik augmentasinya untuk terhadap bahasa isyarat Bisindo. Mungkin beberapa temuan juga ada, Bu, uh, yang data augmentasi untuk Bisindo, untuk sign language, tapi untuk Bisindonya belum ada. Kita masuk ke gagasan orisinil atau kebaruan dari topik. Jadi setelah melakukan studi literatur yang tadi, ada kebaruan dalam penelitian ini yang terletak pada pendekatan yang digunakan dalam mengatasi keterbatasan dataset Bisindo, yaitu dengan menggabungkan teknik augmentasi data GAN yang belum pernah yang belum banyak diaplikasikan dalam penelitian Bisindo sebelumnya, atau belum pernah karena saya sudah melakukan studi literatur dan tidak menemukan di Scopus maupun Google Scholar terkait hal serupa yang membahas ini. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan performa dari ketiga model transfer learning, karena saya tahu jika saya memakai satu model, belum tentu uh, model tersebut memiliki akurasi yang bagus. Bisa jadi model yang lain memiliki akurasi yang lebih bagus. Jadi saya akan membandingkan. Lalu penelitian-penelitian sebelumnya juga menggunakan abjad bahasa isyarat Bisindo, sedangkan penelitian saya berfokus pada 20 kosakata sehari-hari. Lalu kita masuk ke kesimpulan dan rencana pengembangan tugas akhir. Ya, berdasarkan studi literatur yang tadi aku kan lagi, dapat disimpulkan bahwa teknik augmentasi data memainkan peran penting dalam meningkatkan akurasi model deep learning, khususnya pada pengenalan isyarat Bisindo. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah mencapai akurasi tinggi tanpa augmentasi data seperti model transfer learning AlexNet, sebagian besar penelitian yang menggabungkan augmentasi tradisional menunjukkan peningkatan performa signifikan. Namun, teknik augmentasi berbasis Generative Adversarial Network atau GAN masih jarang diaplikasikan, terutama pada konteks Bisindo, karena dari penelitian sebelumnya saya hanya menemukan language yang namun tidak untuk bahasa isyarat Bisindo. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan GAN untuk menghasilkan citra sintetis berkualitas tinggi guna mengatasi keterbatasan dataset Bisindo serta membandingkan performa tiga arsitektur transfer learning, EfficientNet, ResNet, dan MobileNet. Melalui pendekatan ini diharapkan penelitian dapat mengidentifikasi kombinasi metode terbaik untuk meningkatkan akurasi, generalisasi, dan efektivitas sistem pengenalan bahasa isyarat Indonesia secara menyeluruh. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya pamit. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata.